Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Siti Batin Presiden selaku Kepala SD Negeri Pesayangan 1. Tak lupa yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Pesayangan 1 yang semoga pada siang hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari yang cukup cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, kita masih diberi kesehatan, dan kita masih dapat dipertemukan dalam acara penyebaran atau pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Baiklah hadirin yang berbahagia, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu akan disusul dengan sambutan-sambutan, kemudian acara inti, lalu akan ditutup dengan doa penutup. Mengingat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh beliau yang terhormat rekan saya, Saudari Lina Milansari. Kepadanya dipersilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dimohon duduk kembali. Menghidap acara berikutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh beliau yang terhormat Ibu Siti Batin SPD selaku Kepala SD Pesayangan 1. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Pesayangan yang saya hormati, wakil khusus Bapak Imam Kuseli selaku DGP Angkatan 9. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita
dipertemukan di sini di majelis yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang sangat positif, yaitu dalam rangka kegiatan presentasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Pak Imam Ghazali. Semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Kemudian mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengambil segala hikmah, manfaat sehingga dapat kita gunakan untuk kemajuan, untuk memperbaiki dan untuk memperkaya budaya positif di SD Negeri Pesayangan 1 ini. Bagi Pak Imam, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat juga untuk kelangsungan berjalannya kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Semua kegiatan mudah-mudahan berjalan lancar tanpa suatu kendala sehingga nanti dapat lulus pada akhirnya dan ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kita sebarluaskan di SD Negeri Pesayangan 1 ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Solidatin selaku Kepala SD Pesayangan 1 yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, berikut sampailah kita pada acara inti kita pada siang hari ini, yaitu pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Bapak Imam Ghazali SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Solidatin, SPDSD, dan saya hormati Dewan Guru SD Pesayangan 1 yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dalam kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan dalam acara presentasi budaya positif. Salawat serta salam kita surahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumul akhir kita mendapatkan selamatnya. Amin. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Nah, di sini nanti saya akan mempresentasikan budaya positif. Ya. Ini adalah tugas calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum kita lanjutkan, nanti kita breaking dulu Bapak Ibu. Kita nyanyi senam dari dulu biar tidak grogi. Yuk Peti, langsung. Yuk Bapak Guru berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu guru di tempat ini. Loh, buka tutup, buka tutup, buka tutup, buka tutup.
Nah, di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Bapak Ibu guru lihat gambar ini mempunyai makna ya. Kira-kira apa yang Pak Guru atau guru lihat makna ya? Berarti gambarnya seorang guru ya, itu berdiri di depan kelas, anak-anak baris masuk sambil bercium tangan. Seperti nah, tadi kita memahami kita sebagai guru sangatlah penting Bapak Ibu guru untuk membangun budaya positif. Budaya positif di sini adalah dengan menerapkan disiplin positif. Disiplin positif di sini dalam berinteraksi antara guru dengan siswa untuk mewujudkan visi sekolah yang berpusat pada siswa dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita kenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, nanti Bapak Ibu guru bisa melihat ada beberapa pernyataan. Nah, nanti pernyataan ini Bapak Ibu jawab setuju apa tidak. Pernyataan yang pertama yaitu mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Sedangkan yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini Bapak Ibu guru, poin yang ketiga juga tidak benar. Anak memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Nah, jadi nanti anak akan biasa. Misalnya begini contoh, misalnya anak kalau dapat nilai 1 gurunya digajikan, anak dikasih hadiah, itu juga sebenarnya tidak bagus dari guru kan. Ada WD. Pertanyaannya itu, coba Bulina tadi kan Bulina lihat pertanyaan tadi ya. Nah, Bulina setuju atau tidak dengan pertanyaan pertama? Jadi pertanyaan tadi di atas tadi ya. Yang pertanyaan yang pertama mendisiplinkan anak dengan hukuman. Anak harus dipaksa dulu, nanti akan terbiasa. Sedangkan yang kedua adalah pemberian hukuman hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti ya monggo Bulina setuju atau tidak dengan pernyataan yang ketiga tadi? Saya kurang setuju ya Pak, karena kalau dengan hukuman terus anak itu tanpa kedisiplinan, suatu saat anak melakukan kesalahan tadi dan anak itu yang pertama dalam anak itu saya melakukan disiplin supaya saya tidak dipukul. Jadi lebih ke mencontohkan ya Pak, pembiasaan kepada anak setiap harinya itu ada kesepakatan kelas yang dibuat, jadi anak itu sudah tahu kesepakatan kelasnya itu apa. Saya tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat yang bisa apa ya, yang melanggar ya Pak, yang akhirnya mendapatkan sanksi atau hukuman. Tidak memberikan hukuman sifat karena anak nanti akan takut melakukan kebaikan yang positif karena dia takut. Oh ya, terima kasih Bulina. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu guru yang mau menanggapi. Nah, coba Pak Daya. Coba. Terima kasih Bapak Gurunya. Mengenai hukuman yang diberikan kepada anak yang kurang disiplin, sebetulnya menurut saya kurang mendidik ya. Ya, hukuman sifatnya pertama adalah peringatan saja dan hukuman. Peringatan melalui lisan, karena hukuman itu biasanya membuat anak rasa takut.
disebutkan konotasinya katanya negatif dan berdampak buruk bagi siswa. Siswa hanya takut tadi nilai kesempatan ketika tidak ada guru, mungkin dia akan memulai kesalahan tersebut karena dia terpaksa atau hanya takut pada orang yang memberi hukuman. Sebenarnya peringatan kemudian kita kasih contoh sebaiknya seperti ini, cara melakukan itu salah, ada contoh yang baik seperti ini, nanti dia akan meniru hal yang baik. Jadi hal yang buruk dia tinggalkan, hal yang baik dia akan menirunya. Mungkin seperti itu Bapak. Ya. Berarti intinya di sini ya Bapak Ibu, berarti memberi hukuman itu tidak baik untuk anaknya, karena mendisiplinkan positif itu sangat jauh sekali dari hukuman atau dari sanksi. Yang pertama yaitu anak harus dipaksa dulu baru akan terbiasa. Kan tidak seperti itu ya Bapak Guru. Karena apa? Mungkin anak akan tersakiti, akan muncul antipati terhadap apa yang dipaksakan. Misalnya anak tidak suka bernyanyi, kok disuruh nyanyi. Mungkin dalam hati anak itu tidak mau, tapi karena disuruh gurunya, jadi dia mau. Selanjutnya yaitu pernyataan yang kedua, pemberi hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya yaitu menghukum dengan tugas membaca atau tugas bersikeras, itu disiplin positif. Tapi apakah dengan begitu anak akan menjadi disiplin positif? Coba ada yang tahu? Bu Aminah? Menurut saya, untuk membuat anak menjadi disiplin, karena disiplin itu harus diterapkan sejak dini di sekolah, di lingkungan rumah juga ya. Tapi kenyataan sebagai guru kita sudah mendisiplinkan anak di sekolah, namun di rumah orang tua tidak ada pengawasan anak-anak disiplin ya. Terkadang kendala sebagai guru itu intinya kita sebagai guru harus disiplin dulu. Berarti guru harus mencontohkan ke anak didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sintayana. Nah, di sini intinya yaitu sebelum kita mendisiplinkan anak, kita harus mendisiplinkan kita sendiri. Kita memberi contoh kepada anak dalam hal yang baik. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Membahas tentang budaya positif diawali dengan perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Di sini yang bisa kita gunakan untuk mengajar kepada anak-anak, kita menggunakan teori stimulus respon yang sekarang saya sedang belajar, yaitu tentang teori kontrol dan stimulus dan paradigma stimulus. Nah, kita lihat perbedaannya antara paradigma stimulus dan teori kontrol. Yang pertama yaitu stimulus respon. Nah, di sini perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Pada stimulus respon biasanya anak yang berperilaku buruk atau dinilai sebagai nakal. Nah, sedangkan teori kontrol itu berbeda. Semua perilaku memiliki tujuan dan alasan dibalik melakukan suatu kesalahan tersebut. Contohnya begini Bapak Ibu, coba misalnya tangan Anda menggenggam, genggaman Anda itu seolah-olah sangat penting di dalam tangan itu sangat penting ya. Berarti misalnya ada teman, ada rekan yang ingin mencoba dengan cara apapun, entah itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mendidik, bahkan menawari Anda dengan uang. Nah, bagaimana? Apakah Anda tetap masih mau menggenggam atau tetap membuat kepala tangan Anda? Coba
Kira-kira apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Mengapa? Apa alasannya? Yang kedua yaitu apakah Anda tahu menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Yang ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Ya, sobat garis. Ya, garis. Ya. Misalnya gini, garis. Misalnya dalam genggaman tangan Ibu Elis, ya, itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya. Di situ nanti ada temannya Bu Elis mencoba membuka. Apakah Bu Elis mau kali ini membuka? Tadi kan kalau misalnya dalam genggaman tangan saya ada sesuatu yang sangat berharga dan ada teman yang ingin membuka. Nah di situ konteksnya bagaimana dulu? Kalau yang saya genggam itu adalah ilmu pengetahuan yang nantinya bermanfaat bagi umat. Oke, saya lepaskan dengan bukan lepaskan, saya berikan atau saya kasih celah dengan catatan dia mungkin ingin menguasai juga. Tapi kalau ini bersifat pribadi ya saya berikan, Pak. Mas. Terima kasih Bu Elis. Jawaban Bu Elis ya berarti kalau sifatnya itu ilmu boleh ya boleh, tapi kalau sifatnya pribadi itu tidak boleh. Nah di sini berarti sifatnya pribadi Bu Elis. Ya berarti tidak boleh ya Bu Elis. Nah ya berarti jika ada sesuatu yang berharga sekali, maka kita akan memperjuangkannya walaupun ada bujukan rayuan. Pasti kita akan mempertahankan sekuat tenaga untuk tetap menjaganya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu Guru, siapa yang memegang kontrol? Ya kita sendiri. Nah, berarti kita kembali lagi kepada murid. Siapa yang bisa mengontrol murid? Ya murid itu sendiri, bukan kita. Ya. Nah, di sini ada tabel perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan teori kontrol yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Yang kedua yaitu orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, bukan orang lain ya. Tapi kalau misalnya murid juga murid yang bisa mengontrol diri sendiri, kita tidak bisa. Sedangkan stimulus respon yang ketiga yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrol yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat yaitu pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Sedangkan teori kontrol yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang kelima yaitu stimulus respon modul pikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol yaitu modul pikir menang dan menang. Apakah makna disiplin itu? Coba ada yang tahu makna disiplin itu apa? Nah, khususnya tahu artinya makna disiplin itu apa? Menurut saya disiplin itu artinya menaati aturan sesuai dengan peraturan yang ada yang berlaku. Oh ya, terima kasih Bu Sika. Artinya yaitu menaati aturan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, artinya Pak Edi. Nah, ya, Pak Edi bagaimana dengan Pak Edi? Menurut Pak Edi? Ya, terima kasih. Menurut saya disiplin adalah bagian proses dari pencapaian suatu tujuan. Nanti akan diperoleh seperti apa, itulah yang dinamakan disiplin. Karena tiap orang mendefinisikan arti disiplin dengan berbeda.
Oh ya, terima kasih Bapak Siti dan Ibu Siska. Itu adalah tentang disiplin. Nah, disiplin yang akan kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan cara mendisiplinkan murid yang tanpa paksaan, yang tanpa tekanan, yang tanpa kekerasan. Lalu bagaimana? Yaitu dengan memunculkan kesadaran yang ada pada pribadi murid untuk bertanggung jawab atau segala masalah yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi anak itu kita tuntut untuk menjadi pemikir, pemecah masalah, untuk berpikir mencari solusi dari tiap permasalahan yang dia perbuat sendiri. Di sini ada nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah ditemukan oleh Dr. William Russell pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya yaitu Dian Rosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan capaian tujuan yang mulia yang diinginkan itu sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan yang dicapai anak Indonesia yang kita kenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima benar kritis. Dan yang keenam yaitu mandiri. Nah, sini nanti akan ada nyanyian ya profil pelajar Pancasila. Bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kita belajar Pak liriknya yaitu becak Bapak Ibu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan Terima kasih Pak Guru, Pak Bupati.
langsung saja. Terusan. Yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Motivasi. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, di sini motivasi perilaku manusia menurut Dian Koster yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang dengan motivasi ini perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dari pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini ada contohnya yaitu siswa yang datang terlambat berturut-turut, kemudian guru menghukum dengan musrah berdiri dalam kelas. Keesokan harinya dia tidak terlambat karena siswa tersebut menghindari hukuman atau menghindar dari rasa sakit. Nah, berarti menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat dari motivasi yang pertama. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan ujian dari orang lain yang mereka menurut penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Contohnya yaitu siswa yang mengerjakan cepat dan benar, saya kasih permen, coklat, dan sebagainya. Maka anak akan berlomba-lomba untuk mengerjakan yang cepat. Dia melakukan itu karena punya motivasi untuk mendapatkan imbalan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya untuk melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilaku bersifat internal bukan eksternal. Nah, contohnya seorang guru bernama Bu Puji yang berangkat pagi-pagi. Nah, motivasinya apa? Motivasinya yaitu untuk memberikan teladan bagi anak-anaknya. Nah, bukan untuk ingin mendapatkan ujian dari kepala sekolah atau dan lain-lainnya. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Di sini ada contoh kasus Pak Seno. Di sini Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Di sini Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mempertawakan yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Pak Seno. Kelas pun semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada pertanyaan romantis Pak Ibu. Nah, di sini yang pertama yaitu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ayo Mbak Budina. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan tadi? Saya tidak setuju ya. Seharusnya itu Pak Seno tidak memperlakukan Iva seperti itu karena akan menimbulkan dampak negatif atau psikis yang lama pada diri kita. Yang kedua, hukuman karena Pak Seno langsung menyuruh Iva untuk berdiri dan memegang hidungnya. Nah, ya, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Tina. Betul yang disampaikan Bu Tina. Hukuman itu bersifat terencana, bukan tiba-tiba. Ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui satu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan biasanya berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perkataan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat nyaman, tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, Ari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, hukuman. Yang kedua yaitu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau murid diminta. ayo. Konsekuensi yang sudah dilakukan. Iya. Kamu setuju
Ya, itu masuknya hukuman Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi. Ya, itunya hukuman. Yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi. Gitu ya. Di sini yaitu selanjutnya adalah restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berkelompok dengan karakter yang lebih kuat. Di sini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana orang berperilaku atau menyenangkan orang untuk menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Di sini restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat untuk pemecahan masalah. Itu contoh kesalahan tadi. Ya, contoh kesalahan tapi ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini ada jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan besar yaitu jawabannya untuk keselamatan. Yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan. Seseorang akan lebih tergerak bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur tanpa mereka memahami tujuan mulianya. Di sini ada perbedaannya. Kalau peraturan itu hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi, sedangkan kalau keyakinan itu hubungannya dengan restitusi. Jadi itu mempunyai ciri-ciri. Kalau peraturan itu ciri-cirinya biasanya ada kata-kata jangan, dilarang. Kalau keyakinan itu menggunakan kata-kata yang positif, saling menghormati. Nah, contohnya yaitu misalnya kalau peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan itu tidak ada kata-kata dilarangnya, itu saling menghormati. Anak-anak jangan membuang sampah ya. Misalnya ini kan misalnya guys. Ya, langsung buanglah sampah pada tempatnya ya. Contoh keyakinan keras, selalu bersikap positif.
senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Sahabat bahagia Ibu dan Bapakku, selamat datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Apakah sampai saat ini Ibu dan Bapakku sudah siap untuk mempraktikkan proses restitusi di kelas? Namun, sebelum itu, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai keyakinan kelas yang nantinya akan membantu guru dalam membimbing muridnya sampai melakukan restitusi. Apakah sama dengan peraturan kelas? Mari kita ikuti menurut Ibu dan Bapakku, apakah yang menjadi motivasi Julio mengambil tindakan tersebut? Padahal bisa saja Julio mengambil uang tersebut. Ia pun tidak akan dapat hukuman karena tidak akan ada yang tidak ada juga penghargaan yang didapatnya dari mengembalikan uang tersebut. Julio bertindak berdasarkan keyakinannya, yaitu tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mari kita lihat contoh peraturan kelas PKD berikut. 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, perhatikan kembali mainan setelah digunakan. Dan yang ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Jika diperhatikan, tujuan dari ketiga peraturan itu adalah untuk kebersihan dan kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau basic prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Presiden pada bukunya Education Responsive School Discipline, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Itulah dengan mendidik kita. Peraturan biasanya rinci dan konkret. Suatu kelas bisa memiliki lebih dari satu peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kenyamanan. Peraturan juga bisa mendapat seiring waktu. Sedangkan keyakinan bersifat lebih abstrak dan universal dibanding peraturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kenyamanan. Nah, itulah video tentang budaya positif atau pendisiplinan anak. Yang selanjutnya yaitu yang nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa berterima. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. 5 posisi kontrol. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Goshen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu penghukum. Guru sebagai penghukum, guru sebagai orang yang merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah.
yang ketiga yaitu teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima yaitu manajer. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesainya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan tindakan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, biasanya yaitu kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang ketiga yaitu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo Pak Tuhan, demi Bapak, ayo ingat tidak dapat bantuan Bapak selama ini. Selanjutnya yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya akan menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya yaitu posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya. Nah, di sini guru kita harus bersifat manajer, ya, pas manajer. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, seperti tadi video ya. Misalnya ada anak berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu. Mengapa mereka berbuat salah? Keyakinan apa yang mereka langgar? Selanjutnya yaitu yang keenam, segitiga restitusi. Menurut Dian Gosel dalam bukunya Restitution School Discipline pada tahun 2021 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi atau restitution training. Nah, di sini ini adalah contoh segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu dari bawah, itu menstabilkan identitas. Samping yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan. Jadi di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilis identitas. Bagian dari dasar segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang cerdas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya
namun ada benturan. Nah, contohnya yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dua adalah tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dapat dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menanyakan keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah pertama yaitu tingkah laku yang salah setelah divalidasi. Langkah kedua yaitu maka anak akan siap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Sesi yang ketiga yaitu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Biasanya pertanyaan itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Kiranya konsentrasi dari saya cukup. Apabila banyak kata-kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sinto Batin telah menyempatkan waktunya dan mendukung saya dengan penuh untuk menyelesaikan presentasi saya. Terima kasih juga kepada teman-teman rekan-rekan sejawat saya telah hadir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Bila hitaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah untuk selaku pemateri kita pada siang hari ini tentang budaya positif. Beliau adalah CGP Angkatan 9. Semoga apa yang tadi dipaparkan panjang lebar hampir 30 menit akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian acara kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.